pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? NTMC Redaksi kembali hadir bersama saya, Bribtu Rizka. Untuk mengawali jumpa kita kali ini, tim redaksi sudah menyiapkan 5 berita utama dengan sejumlah informasi yang aktual dan terpercaya yang akan kami sajikan untuk Anda. Korlantas Polri kembali melanjutkan kunjungan ke media massa dalam rangka sosialisasi mendorong kepatuhan lalu lintas pengguna jalan. Kali ini, Korlantas Polri mengunjungi Tempo Media Group di Jakarta. Pertemuan dilakukan langsung Irjen Polisi Firman Santiabudi dengan para pemimpin redaksi majalah, koran, online, dan Tempo Media Group. Menurut Kakor Lantas Polri, media massa sangat berperan penting dalam menyampaikan pesan kepada masyarakat terkait keamanan dan keselamatan berlalu lintas. Dalam kunjungan tersebut, Kakor Lantas membahas rencana-rencana perubahan kebijakan yang akan dilakukan Korlantas Polri di masa depan. Ini satu momentum yang baik buat kami dengan jajaran untuk soan, untuk silaturahim dengan teman-teman di media. Saya sungguh senang sebetulnya karena menyadari tentang peran yang diharapkan khususnya sebagai polisi lalu lintas sekarang ini, dan Pak Kapolri sudah statement keras tanda kutip bahwa Bang, saya minta postur polisi lalu lintas dirubah ya. Bilang saya, dan mohon kami beri waktu, kami akan konsolidasi dengan jajaran, kita akan jadi dalam bahasa saya belanja barang, belanja masalah dan belanja masukan. Dan ini paling cocok ke teman-teman media. Jenderal Bintang 2 ini berharap sejumlah rencana perubahan dapat tersampaikan langsung kepada masyarakat. Terkait kebijakan rencana perubahan warna dasar dan warna nomor pada plat kendaraan umum, rencana pemasangan chip di plat kendaraan umum yang akan diimplementasikan dalam waktu dekat. Dalam kesempatan itu juga, Kakor Lantas membahas mengenai peraturan terkait ganjil genap, tilang, SIM, dan muatan kendaraan berat. Sebelumnya, Korlantas Polri juga bersilaturahmi ke stasiun TV One untuk masifnya kebijakan baru nantinya. Dari Jakarta, Tim Liputan NTMC Polri. Petugas kepolisian patroli jalan raya menangkap pelaku pelemparan batu kepada pengendara yang melintas di jalan tol. Pelaku ditangkap saat aksinya diketahui petugas yang tengah melakukan patroli di jalan tol. Petugas kepolisian patroli jalan raya menangkap pelaku usai melakukan aksi pelemparan batu di ruas Tol Wiyoto Wiono, Jakarta Timur. Pelaku diamankan petugas saat mencoba kabur usai aksinya diketahui petugas. Saat ditangkap, petugas menemukan beberapa barang bukti di tas milik pelaku yang berisi tang potong, kunci Inggris, serta peralatan lainnya. Pelaku kemudian diserahkan petugas PJR ke Mapolsek Makassar, Jakarta Timur. Kenapa ngelakuin pelemparan batu, Bang? Tadi sempat ada korbannya, Bang. Katanya udah yang ketiga kali yang lempar ya, Bang? Saya cuma lewat, Pak. Saya emang sering ke sini, Pak. Tadi ngaku kamu yang lempar. Itu ada kunci Inggris, ada gergaji besi, ada itu buat apa kamu? Untuk apa, Bang? Ini, Bang, rampok, Bang. Peralatan buat apa? Modus kejahatan atau bagaimana, Bang? Ini ada gergaji besi kamu, terus ada kunci Inggris, ada segala macam. HP sampai ya? Itu ada HP. Nah, buat apa? Live. Sementara itu, akibat aksi pelemparan batu, satu mobil yang terkena lemparan batu rusak. Pengendara langsung melapor ke Mapolsek Makassar, Jakarta Timur. Korban mengaku kaget saat mobilnya terkena lemparan batu dan sempat kehilangan konsentrasi menyetir. Lewat di tol atau bagaimana, Bang? Lagi lewat di tol. Terus? Ya, tiba-tiba terdengar suara bunyi kencang itu. Kirain ban mentah atau apa. Saya berhenti di pinggir, jadi batu dari atas. Oh, posisinya Abang lagi di tol apa, Bang? Dari arah itu sih, dari arah Jakarta mau masuk ke Jagorawi. Oh, dari Jakarta mau masuk ke Jagorawi. Diduga aksi pelemparan batu ini merupakan modus pelaku untuk mengalihkan agar pelaku bisa mencuri sejumlah aset jalan tol seperti besi dan genset jalan tol. Dari Jakarta, Tim Liputan NTMC Polri.
Kepala Korps Lalu Lintas Polri, Irjen Pol Firman Santiabudi, meninjau pembangunan Indonesia Safety Driving Center atau ISDC di Serpong, Tangerang Selatan, Banten. Dalam kesempatan tersebut, Irjen Pol Firman Santiabudi menyebut ISDC akan menjadi pusat pelatihan keselamatan berkendara. Kakor Lantas Polri Irjen Polisi Firman Santiabudi menjelaskan, bangunan seluas 10 hektar ini memiliki berbagai macam fasilitas. Di antaranya, seperti pusat pelatihan materi, ruang observasi, hingga ruang simulasi berkendara roda 2 dan roda 4. Menurutnya, Indonesia Safety Driving Center atau ISDC nantinya dapat menciptakan personil Polri berkompeten dan berwawasan luas tentang lalu lintas, dan fasilitas ISDC kedepannya tidak hanya diperuntukkan bagi personil kepolisian saja. Di Serpong ini kita harapkan Indonesian Safety Driving Center ini bisa menjadi pusat latihan, pusat pengetahuan. Oleh karena itu, kita secara bertahap akan memenuhi fasilitas-fasilitas ini untuk bisa memenuhi, katakanlah kita bisa melahirkan, ya apakah itu nanti pelatih-pelatihnya maupun mereka-mereka yang dilatih langsung. Kakor Lantas berharap pelatihan-pelatihan di ISDC dapat meningkatkan kesadaran berkendara, sehingga angka kecelakaan lalu lintas dapat ditekan seminimal mungkin. Dalam tinjauannya, Irjen Polisi Firman Santiabudi didampingi Dirgakum Brigjen Aan Suhanan, Direngiden Brigjen Yusri Yudus, dan Dirkamsel Brigjen Krisnanda Dwi Laksana. Adapun pembangunan gedung ISDC telah dimulai sejak Oktober 2021 dan ditargetkan rampung pada akhir Januari 2022. Dari Tangerang Selatan, Banten, tim liputan LTMC Polri. Dirgakum Korlantas Polri, Brigjen Pol Aan Suhanan, menegaskan truk yang kelebihan muatan atau overdimension dan overloading merupakan kejahatan lalu lintas. Karena kendaraan yang kelebihan muatan beresiko menyebabkan kecelakaan di jalanan. Korps Lalu Lintas atau Korlantas Polri menggelar pelatihan dan sosialisasi penertiban kendaraan yang kelebihan buatan atau overdimension dan overloading atau odol. Kegiatan ini dilaksanakan di Tol Cikampek, Jawa Barat. Dalam kesempatan tersebut, Dirgakum Korlantas Polri Brigjen Pol Aan Suhanan mengatakan, odol merupakan pelanggaran lalu lintas yang sangat berpotensi terjadi kecelakaan lalu lintas. Selain mengakibatkan potensi kecelakaan lalu lintas, kendaraan yang kelebihan muatan dapat memperlambat arus lalu lintas hingga mempercepat kerusakan jalan. Baik, jadi ini kita dalam rangka sosialisasi ya tentang overdimensi dan overloading atau odol yang bahasa kita sebut odol. Kenapa kita sosialisasikan? Karena odol ini terutama overdimensi ini merupakan kejahatan lalu lintas. Ya. Kemudian overloading juga merupakan pelanggaran lalu lintas yang sangat berpotensi terjadi kecelakaan lalu lintas. Ya. Brigjen Aan Suhanan juga menyebut, Korlantas Polri hingga saat ini belum menerapkan sanksi tilang terhadap kendaraan odol. Menurutnya, pihaknya masih dalam tahap sosialisasi dan hanya memberikan surat teguran kepada perusahaan yang melanggar. Sedikitnya terdapat 57 kecelakaan lalu lintas yang melibatkan kendaraan odol pada tahun 2021. Dirgakum Korlantas Polri ini mendukung upaya Kementerian Perhubungan yang menargetkan zero odol di 2023 nanti. Dari Cikampek, Jawa Barat, tim liputan LTMC Polri. Sebanyak 25 peserta Pusdiklantas dari 34 provinsi di Indonesia mengikuti pelatihan menjadi presenter yang nantinya akan memberikan laporan untuk masyarakat, khususnya di bidang lalu lintas. Pusdiklantas Lemdiklat Polri melaksanakan Dikbang Spes Lantas dengan melakukan kunjungan dan praktik belajar di Gedung Media Center MTMC Korlantas Polri. Sebanyak 25 peserta dari 34 provinsi di Indonesia mengikuti pelatihan ini. AKP Rahadian Bagus Paur Dalops Korlantas Polri mengatakan, kegiatan pelatihan ini bertujuan untuk memberikan edukasi kepada peserta bagaimana menjadi presenter, memberikan laporan untuk masyarakat khususnya di bidang lalu lintas, serta cara memproduksi berita dari Korlantas Polri. Kami Korlantas Polri kehadiran atau dapat kunjungan daripada
peserta didik Dikbangpes, Dikmas Lantas dari Pusdiklantas Lemdiklat Polri untuk melakukan atau mengaplikasikan apa yang sudah diberikan secara teori. Sementara itu AKPNI selaku presenter NTMC memberikan pemahaman, wawasan, dan cara kerja media NTMC Polri. Pihaknya juga memberikan materi terkait presenting, yaitu produksi berita, podcast NTMC, dan pengisi suara yang baik dan benar. Jadi hari ini teman-teman dari Pusdik Lantas sudah kita terima dan kita berikan pemahaman dan wawasan mengenai cara kerja dari NTMC Polri. Kemudian kita juga memberikan materi mengenai bagaimana menjadi seorang presenter. Salah satu peserta mengaku antusias mengikuti pelatihan ini. Menurutnya dengan adanya kegiatan ini bisa menambah wawasan yang sangat bermanfaat. Nantinya bisa dipraktekkan langsung di kewilayahan. Menurut saya sangat baik sekali ya untuk bekal kita nanti di kewilayahan. Karena terus terang di kewilayahan kita nggak dapat materi yang seperti ini ya. Kita bisa memanfaatkan media atau yang alat-alat yang modern ya di sini ya. Kita bisa dapat pengetahuan di sini dan kita bisa aplikasikan nanti di wilayah pada saat kita memang mengedukasi kepada masyarakat. Dengan diadakannya pelatihan ini diharapkan para peserta dapat mengaplikasikan ilmu yang didapat dan dikembangkan di wilayah masing-masing. Dari Jakarta, Tim Liputan NTMC Polri. Baik pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Selalu simak informasi aktual dan informatif dari redaksi NTMC Korlantas Polri yang kami himpun untuk Anda. Saya Bribtu Rizka pamit undur diri, stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, Indonesia tertib, dan salam presisi.